Gubernur Qixi, saya Jiang Longshan, kepala keluarga Jiang di Jinhai. Saya ingin merepotkan Anda dengan sesuatu. Hari ini, Tuan Yelong, pelindung pertama di bawah Xiao Zansen. Di pasar cabang Jinhai kami, saya tidak punya waktu untuk berbicara lebih banyak dengan Anda. Sekarang kalian semua, segera tinggalkan aku. Qiqidu, aku di sini untuk meminta bantuan. Aku punya tanda dari Istana Qilin sebagai bukti. Benda apa yang Anda bawa ini? Oh, ini yang diberikan menantu laki-lakiku, Pei Sanhe kepadaku. Oke, anggap saja aku, saudara Qilin, percaya kamu. Bahkan jika kamu berani menerima perintah Qilin dan menipu, kamu jelas-jelas tidak menganggap serius saudaraku Qilin. Aku punya banyak uang, ini diberikan kepadaku oleh menantu laki-lakiku. Itu sebenarnya palsu. Beraninya kamu berdebat dan menang. Saya tahu, saya tidak mendengar kata-kata Buddha Cisan dengan jelas. Jangan bergerak dan melihat lebih dekat. Menantu saya pasti tidak akan berbohong kepada orang lain. Apa identitas saya? Masih belum tahu nama belakang Qilin Dian. Hanya inisial, kamu bisa membelinya di warung pinggir jalan, seharga 10 yuan, bohongi aku. Benda ini cukup sulit. Bawakan aku palu godam. Aku masih tidak percaya ini jahat. Qin Cenggong, tidak bisa dihancurkan. Ini adalah tanda pegunungan Qinling. Ayah, ini sudah waktunya. Biarkan saja. Bagaimana bisa? Hancurkan dulu benda ini. Aku akan hancurkan kepala pembohongmu lagi. Hentikan. Hentikan. Apakah anak itu akan memberontak? Maaf tuan, benda itu, benda apa? Mohon maafkan saya. Kamu jangan kurang ajar, jika Anda tidak tahu. Sebaiknya Anda cari tahu dulu, siapa yang bawa benda ini. Oh maaf. Benda itu dibawa oleh mereka. Dari mana kamu mendapatkan jimat ini? Ini diberikan kepada kami oleh yang lain. Dikatakan mengambil benda ini, dapat memobilisasi tentara Tianse Istana Qilin, melawan Wu Wangdian. Pertahankan jenderal kita. Berapa banyak orang, yang ingin Anda pindahkan dari Aula Qilin? Bisakah dipindahkan? Pada prinsipnya, tentu saja, semakin banyak, semakin baik. Dari tentu saja, jika ada ketidaknyamanan. Tidak memakan terlalu banyak orang tidak ada. Ketidaknyamanan, 100.000 elit Istana Qilin sudah dekat. Ah, benda ini memiliki otoritas yang sangat besar. Otoritas lebih dari yang Anda kira. Hebat, Chen Sanhe akhirnya dapat diandalkan untuk sekali ini. Nona Jiang lega, ada Aula Qilin, kami tidak akan pernah membiarkan Istana Raja Wu menggunakan segel keluarga Jiang. Terima kasih banyak. Gakuto, Qilidian benar-benar dermawan, terbesar saya di pedesaan. Kalau begitu, mari kita kembali dan melakukan upacara pernikahan untuk lelaki tua itu dulu. Oke, silahkan. Apakah kamu benar-benar ingin menjadikan Wang Cui musuh dalam masalah ini? Tahukah kamu? Tian's God of War datang menemui orang yang memegang jimat itu. Dia bersujud dan berlutut, kamu pergi dan jaga dia. Mungkin dia akan dihukum. Prajurit, jimat celingmu dibagikan di Jinghai. Hari itu, tuanmu lahir. Wow. Bagaimana, kamu bertemu Laksamana Xie? Aku bertemu Laksamana Xie, tapi dia langsung meminta orang untuk mengusir kita. Aku tahu itu,
jadi aku mengetahuinya. Tentang kapan, apakah kamu masih memiliki hati untuk mendapatkan sepatumu? Aku rela membawanya keluar dari penyakitnya. Lihat bagaimana aku menghadapimu. Apa maksudmu, berbohong padaku? Apakah itu giok unicorn gunung dan sungai? Aku benar-benar ingin mengucapkan terima kasih, Laksamana, atas bantuanmu. Laksamana Xie menolak membantu. Tapi Tuan Yelong, kepala pelindung Aula Qilin, juga datang ke Jinhai. Dia melihat giok, Qilin segera memutuskan untuk mengirim 100.000 master untuk membantu kami melawan Raja Wu bersama-sama. Bagus sekali, Istana Qilin memiliki Raja Kong, yang berada di puncak daftar single teratasnya. Saya membayangkan ada 100.000 anggota klan. Benar-benar mampu mengendalikan istana Raja Wu. Apakah Bibi Ye ada di sini? Dia belum datang. Dia bilang, dia tidak mengatakan kapan dia akan datang. Kita harus menyapanya. Tampaknya belum konkret. Dia bilang, mari kita pulang dengan tenang dulu. Bagaimana ini bisa menjadi? Raja Istana Wu dapat diserang kapan saja. Kuil Qilin bersedia membantu. Selama Tuan Ye tidak kembali kepada kita. Itu di luar jangkauan kita. Namun karena para prajurit itu belum pasti kapan datangnya, kakek Jiang sedikit cemas, jika kerajaan Wu Zhao bisa menyerang kapan saja. Lalu Wanyun pun pamit untuk menemui San He di kamar. Wanyun pun ceritakan, jika dia sudah ke cabang kuil Qilin dan telah serahkan unicorn giok kepada pelindung Yelong. Dia berjanji akan membantu, tapi kita masih cemas jika orang-orang dari Istana Wu akan datang balas dendam kapan saja. San He pun kasih tahu, agar tidak perlu khawatir, jika mereka sudah menerima jimat itu mereka pasti akan datang tepat waktu untuk bala bantuan. Beberapa saat kemudian, tiba saja di luar rumah mereka, terdengar ada Zhao Donglai, kepala keluarga dari Zhao. Ia datang bersama orang-orangnya, dan peringatkan mereka, jika ia menunggu kematian Nua di pinggiran timur. Jika tidak datang, mereka semua akan menyerang seluruh Jinghai. Hal tersebut pun membuat Wanyun begitu ketakutan dan cemas, dan langsung meminta San He agar membawa untuk kabur ke luar negeri. Namun San He bilang, dia sengaja memancing Zhao Donglai, kenapa harus takut? Namun Wanyun terlihat sangat marah dan takut dengan sikap impulsif San He. Karena tidak bisa kompromi, San He pun memutuskan menotok tubuh Wanyun agar dia tertidur. Untuk menghilangkan rasa takutnya, dan memberikannya kenyamanan. Sementara di tempat lain, Zhao Donglai nampaknya sedang melakukan upacara, untuk membangkitkan pedang naga miliknya. Kali ini dia benar-benar sangat marah atas kematian anaknya. Sementara San He sudah langsung menemuinya di tempat yang dia katakan oleh Zhao Donglai. Melihat San He yang datang sendirian, Zhao Donglai pun tertawa lalu panggil para master itu segera datang. Chen San He, akulah yang membiarkanmu melarikan diri secara kebetulan 10 tahun yang lalu. Kamu tidak bersembunyi dan berlama-lama. Beraninya kamu keluar dan membunuhku, anakku. Keluarga Zhao akan menghancurkan bisnisku. Aku akan membunuh anakmu. Kumpulkan bunga pertama. Sebentar lagi, aku akan menghancurkan semua rumah keluarga Zhao-mu. Sarang naga. Aku menggunakan bangunan sarang naga ini 10 tahun yang lalu. Aku memotong leher keluargamu dengan tanganku sendiri. Lalu, aku melihat mereka menyerahkannya di depanku. Tapi mulut mereka cukup keras. Berjuang selama lebih dari 10 jam. Bahkan, mereka tidak mau mengungkapkan keberadaan harta karun rahasia Xuan Yuan keluargamu. Saya akan menggunakan yang besar ini untuk memasak. Pergi dan tebang mereka. Beri makan anjing. Cuaca sialan, ini tidak dapat diprediksi. Hari ini, saya akan mengambil musim panas, yang besar naga dan potong kepala anjingmu. Balaskan dendam mereka. Keluarga Zhaoku berada pada puncaknya. Seorang master di bawah komandonya. Beraninya kamu, orang kecil berlumpur, untuk menuntut balas.
Jika aku tidak ingin kamu merasa putus asa, membunuhmu,